Gue ngeliat lo lepas bebas gitu. Maksudnya dengan pekerjaan lo di entertainment di dunia perfilman dengan berbagai macam medium saat ini, gue nggak ngelihat lo ada barrier tertentu dalam mengeksplorasi diri lo dalam peran-peran itu gitu. Apa energi apa atau belief apa yang selalu lo bawa sehingga lo selalu memaksimalkan potensi lo. Oke. Misalnya gini contohnya, gue dapat karakter seorang perawat gitu ya, perawat di situ atau di bagian emergency gitu, yang dia misalnya di balik itu dia adalah sebenarnya depres di rumahnya, tapi gue harus menghidupkan tokoh itu menjadi sesuatu gitu, jangan bukan hanya mekanis sebagai perawat terus dia melupakan masalah di rumah, dia harus menjadi sesuatu yang hidup apapun perannya itu, menjadi memanusiakan dia sebenarnya, sehingga gue harus berusaha mentransform si Doni Ngehe ini menjadi si tokoh perawat itulah, kayak gitulah. Contohnya seperti itu. Nah, itu tentunya pasti harus banyak observasi, macam-macam caranya. Gue bukan orang yang method. Gue lebih seneng observe, gue lebih seneng perhatiin orang gitu. Bahkan kalau bisa observasi terlibat gitu, meskipun tanpa sengaja ngobrol-ngobrol ada sesuatu yang baru gini. Sekarang contohnya gini deh. Kalau lo nyasar, lo gimana? Nyasar jalan? Bingung. Nggak nanya? Nanya pasti. Sama siapa? Orang yang ada di sekitar. Nah, sama seperti itu. Jadi gue bertanya sama siapapun, belum tentu gue harus bertanya dengan orang lebih pintar, dengan siapa tahu dia bahkan lebih tahu dengan lingkungan sosial, dengan yang sehari-hari dia kerjakan gitu. Jadi udah jangan malu nanya. Maksud gue pengen tahu ini seperti apa sih cara ngerjain, bikin kue putu sebenarnya apa sih, belum tentu yang punyanya jago. Mungkin si abangnya lebih jago, lebih mulus begitu dia ini kayak gitu loh. Pada saat lo melakukan observasi itu, apakah lo mencatat? Enggak, setelah lo merekam, lo simpan. Iya, ada di sini. Berarti daya tampung memori lo bagus sekali dong ya, bisa mengingat every single detail in every single situation. Mungkin tanpa gue sadarin gue seperti itu sih, Win. Gue masih ingat ketika kecil gue ngapain gitu. Oh ya? Iya ya, gue ketika kecil misalnya dikurung di kamar mandi dan gue takut itu ada kecoa gitu misalnya, terus diketawain sama masa gitu aja takut gitu. Intonasi bokap itu gue masih ingat gitu, tiba-tiba gue cuma kamu gitu aja marah gitu, atau gitu aja lah. Ya mungkin seperti itu masih bisa terekam. Demikian juga kalau tadi lu pertanyaannya gue ini, gue rekam ini, tapi bukan itu menjadi gue harus bisa seperti dia, untuk itu harus gue kembangin seperti supaya menjadi sesuatu yang lain gitu loh. So that is a gift. Mungkin ya. Iya, itu gift lo berarti dong. Tapi yang kalau nggak diasah juga percuma juga sih. Setuju. Artinya ada modal yang besar, ada fondasi yang kuat, yang membentuk lo terbang terus gitu. Iya sih, mungkin. Tapi kalau nggak diasah dia juga landing juga sih. Iya. Ada nggak di saat tertentu gitu, ketika kan dunia perfilman kita tuh pasang surut ya. Dan lo ada di era 80-an gitu. Nggak tahu itu lagi mulai naik atau surut atau. Jadi waktu sorry gue potong. Jadi pertama kali kita berteman lama, lo tahu Erwin main sama gue lama, gue masih foto-fotoan pada zaman itu. Setelah itu kemudian syuting lah gitu. Pada saat syuting era perfilman pada saat itu surut, tumbuhlah sinema elektronik atau sinetron itu. Mulailah gue coba di situ. Kemudian lo sempet teater juga kan? Ya, dari SMA sampai beberapa kali sampai kampus juga kita masih ada teman-teman teater, namanya Kerada, teman-teman Kanisius semuanya. Oke. Sempat monolog beberapa kali di Salihara sama teman-teman lama itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu baru surut, gue bilang selesai dulu gue kuliah gue, semuanya gue selesain kuliah gue. Jadi waktu pertama kali 8788 itu gue dijemputnya di kampus karena gue udah bikin deal sama produser. Saya bisa setelah syuting. Setelah kuliah gitu. Jadi dijemputlah oleh driver itu bawa mesin tik Olympia, tek tok karena nunggu. Untung mesin tik Olympia bukan Singer. Oh iya. Naik. Nah, sampai akhirnya pada pertanyaannya udah pada saat itu kemudian gue selesailah kuliah gue, sampai kemudian ada mulai lagi itu ke syuting kurang lebih 88, mulai rame lagi 89-an. Jadi dulu 89 itu juga kalau menurut
gue di liftingan gue kurang termasuk produktif dibandingin Tio, Aji Said atau misalnya Rico gitu ya. Rico udah di atas kita ya. Gue termasuk yang kurang produktif sih, Win, karena gue kadang-kadang masih mentingin me time gue. Main gitu sama temen, ngumpul kayak gitu loh. Jadi kan di antara ini harus lurus, ini miring nggak boleh. Oh, tuh lihat tuh. Oh iya. Tapi itu naik loh, Pak. Ini udah naik dari. Oh iya, oke. Ketika lo bilang bahwa teman-teman lo di liftingan lo itu lebih produktif dibanding lo, Ya. dan lo tidak seproduktif itu karena lo lebih banyak mementingkan permainan pertemanan lo. Iya, lebih perlu. Gua orang yang agak perlu me time gitu loh. Dengan Okay. segala macam, mau di rumah diem aja kayak, atau mau baca, mau denger lagu di stupid hall gitu. Iya, dan sekarang di tahun ini 2024 ini karir lo walaupun lo depannya agak tidak terlalu serius tapi lo naik terus gitu maksud gua. Dan gua nggak tahu ya apakah keberadaan lo di semenjak tahun 1988 itu sampai sekarang lo sepertinya melewati berbagai macam situasi perfilman di Indonesia. Apa sih yang lo lihat terhadap perfilman kita saat ini? Saat ini? Yes. Wah, kalau bicara dengan teknologi, Win, amat sangat melesat dibandingkan dulu pada saat gue syuting dengan analog gitu loh. Amat sangat gitu. Dalam arti pre-pro tentunya matang, tapi pada saat produksi itu bisa dikompres waktunya sampai pada saat rap atau pada saat akhir syuting. Karena jarang sekali sekarang ada istilah dubbing. Dulu mesti dubbing, yang mana dubbing itu dilakukan 2 bulan kemudian setelah rough edit, kemudian setelah itu rough copy, kemudian itu dubbing. Nah sekarang amat sangat maju sekali dari segi teknologi gitu loh. Dari segi SDM juga sangat maju. Dari segi keaktoran agak bermasalah karena banyak sekali yang instan. Jadi turnovernya cepat banget. Ini siapa nih? Ini siapa? Terlalu banyak. Nah, terlalu banyak kan lu sendiri pasti ini siapa lagi nih? Ini siapa lagi? Apalagi kita sekarang kenal ada Gio. Setelah di bawah Gio, ini siapa nih, Yo? Ini siapa nih, Yo? Kayak gitu loh. Kayak gitu. Berarti bisa dibilang dulu dengan sistem analog membuat aktor lebih tough. Amat sangat. Dan melelahkan berarti dong. Amat sangat. Karena yang gue tahu syuting bisa 6 bulan gitu ya? Iya, syuting bisa 3 sampai 6 bulan bahkan contoh shootnya Adin tuh bisa hampir 2 tahun dia. Nah, dan kemudian dubbingnya tuh setelah berapa lama lagi ketika kita punya project lain, gue harus dubbing, balikin mundur emosi lagi ini dong. Gimana nih balikin emosinya ya kayak gitu. Sekarang amat sangat dipermudah kayak gitu. Dan sekarang justru malah persiapan itu yang gue dengar lebih minim. Ya itu. Bisa syuting cuma 2 minggu, reading cuma 3 hari, misalnya gitu. Itulah maksud gue. Oke lah, syuting boleh cepet asal pre-pro-nya lama gitu loh. Sehingga jangan selalu mengharapkan keajaiban dari seorang aktor. Sialannya kadang-kadang sering terjadi keajaiban, jadi dipermudah gitu. Antar bisa, nggak gitu dong. Gitu loh. Lu kan cuma nggak ada ruhnya nanti ketika dia mendeliver apa sih substansi apa yang lu mau ngomong gitu, seperti lu ngajar ke klien. Kalau cuma ini baca ngek amat sangat gampang, tapi ruhnya nggak ada jadi. Iya. Bisa dibilang dengan pengalaman lo, sebenarnya idealnya kalau syuting saat ini di zaman yang udah sangat multimedia, bagusnya gimana sih antara preparation, reading? Preparasinya harus matang. Di luar kru ya, di luar kru film ya, tentunya mereka udah ready, udah siapin art apa, udah siapin semana hunting lokasi apa sampai lock untuk masalah key light apalah segala macam, atau teman-teman wardrobe gitu. Tapi untuk si aktor sendiri kadang-kadang itu pre-productionnya itu amat sangat dikompres gitu loh. Reading cuma 3 kali gitu, bukan 3 hari ya, 3 kali. Kenceng ya nada bapak ya, ada penekanannya cuma 3 kali. Itu PH itu jangan mengharapkan keajaiban dari setiap aktor gitu loh. 3 kali itu dengan naskah yang lu dipercayain satu scene, 2 scene, 3 scene, lu harus perkosa peran lu di situ. Gitu, jangan cuma sebagai pengharum ruangan aja gitu loh. Maksud gua lu harus bermain dong, lu dipercayakan mau 1 scene, 2 scene, 10.000 line, 1 line coba gitu pun. Nah itu yang amat sangat kadang-kadang digampangkan oleh beberapa PH
Dan lo nggak bisa melawan mereka kan maksudnya? Oh, gue bacot gue. Oh gitu. Bacot Maksudnya let's say lo cuma hanya punya 3 hari buat reading. Oh ya gue bilang ini naskah berat 3 kali reading gimana? Jangan gitu dong. Jangan dong. Kasihan teman-teman lain, kasihan tokoh ini. Jadi jangan ngerusak tokohnya gitu loh, tokoh di itu. Ya lo jadinya superficial aja. Nanti pada saat itu begitu pengadeganan sutradaranya kewalahan gitu loh. Dan apakah selalu suara lo didengar? Sometimes ya sih, Win. Sometimes ya, kasihan. Lo jangan oke lah, itu kan film kan karya bersama gitu ya, bukan kita sendiri. Mulai dari teman-teman di PU yang paling rendah gitu, emang setiap hari meladenin kita mau minum apa sampai nakoda kita. Itu gue menganalogin seperti jam, semua harus gerak klek semua gede. Ini macet, semua macet. Kalau dipermudah di situ, digampangin, udah gampang lah 3 kali 4 kali, nggak segampang itu. Jangan dong gitu, enggak gampang kok, jangan. Dan itu gue sering bacot.